Muridku ada di seluruh dunia. Chapter 4. Berita tentang murid utama baru telah menyebar ke seluruh sekte. Eselon atas tidak senang. Tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun sehubungan dengan masalah ini karena tatanan kuno. Orang yang tidak berguna seperti Li Qiye hanya beruntung. Itu saja. Namun, generasi ketiga sangat gusar. Murid utama awalnya adalah salah satu dari mereka dan harus menjadi orang dengan kontribusi terbesar serta orang yang lulus semua tes yang diberikan oleh para tetua. Dia akan diberkati dengan ajaran Master Sekte dan mendapatkan paparan teknik tingkat Kaisar. Pada akhirnya, dia kemungkinan besar akan menjadi Master Sekte di masa depan. Dalam situasi saat ini, tidak ada seorang pun di dalam murid generasi kedua yang dipilih. Yang berarti bahwa murid utama pasti akan dipilih dari murid generasi ketiga. Orang-orang yang paling memberontak adalah murid-murid yang paling berbakat dengan bakat dan asal-usul tertinggi. Mereka merasa ditipu oleh Li Qiye. Dengan demikian, keributan di sekte itu kacau. Beberapa jenius dengan marah menyatakan, seorang fana dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana tidak memiliki hak untuk menjadi murid utama. Pemuda berbakat lainnya menambahkan, dia adalah aib terbesar bagi sekte kami. Siapa yang bisa menyalahkannya karena mendapatkan perintah kuno dupa pembersihan? Bahkan para tetua telah menerimanya. Beberapa jenius yang lebih tua mengeluh, tetapi mereka hanya bisa menerima situasinya. Dia hanya murid utama untuk saat ini. Seseorang tanpa bakat dan kekuatan tidak dapat bersaing untuk mendapatkan kursi Master Sekte. Siapa yang mengatakan bahwa murid utama pasti akan menjadi Master Sekte berikutnya? Murid yang paling arogan dan percaya diri berbagi sentimen ini. Seseorang yang sedikit bersemangat berbicara. Jika dia tidak tahu benar dan salah, aku tidak keberatan mengajarinya sedikit. Bahkan ketika Li Qiye benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kursi ketua sekte, semua murid masih merasa tertipu ketika mereka harus memanggil seorang pemuda yang tidak berguna seperti Li Qiye, kakak pertama. Seorang murid dengan rasa ingin tahu bertanya, bukankah ordo kuno dupa pembersihan terakhir yang tersisa ada di tangan iblis tua? Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan bocah kecil itu? Petik 2. Fakta bahwa iblis tua memiliki urutan terakhir bukanlah rahasia besar. Sekte itu selalu ingin merebutnya kembali. Tetapi iblis tua tidak pernah setuju. Inilah sebabnya mengapa semua orang bingung tentang hal itu yang menjadi milik Li Qiye. Murid lain dengan dingin menjawab, hehe, aku mendengar bahwa anak nakal ini memiliki beberapa kecerdasan. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia membodohi orang tua mesum itu. Aku mendengar bahwa ketika para tetua memerintahkan orang untuk mengkonfirmasi masalah ini, iblis tua sedang bersenang-senang di rumah bordil. Sangat mungkin bahwa bocah itu mengundangnya untuk bermain sebanyak yang dia inginkan untuk berdagang dengan tatanan kuno. Di sini, murid ini cemberut dan merasa mual. Mendengar cerita ini, murid-murid lain dengan nada menghina berseru, jadi dia dan orang tua mesum itu sama. Meskipun rumor mengatakan bahwa iblis tua adalah anak dari master sekte tertentu, seluruh sekte tidak menyambut orang tua mesum yang hanya tahu bagaimana menghabiskan uang dan bermain-main. Ini terutama berlaku untuk murid generasi ketiga. Mereka tidak memiliki rasa hormat sedikit pun padanya. Jika bukan karena kehendak Master Sekte terakhir, dia pasti sudah ditendang keluar dari sekte. Jika Li Qiye dan iblis tua adalah tipe orang yang sama, maka mereka akan menganggap Li Qiye lebih tidak menyenangkan. 3 hari belum berlalu dan Li Qiye belum menyapa leluhur. Tetapi sekte tersebut menerima undangan dari gerbang 9 iblis-iblis. Apa? Gerbang 9 iblis-iblis ingin menguji Li Qiye. Setelah menerima berita itu, keenam tetua itu terkejut. Salah satu tetua menjadi semakin paranoid dan dengan sedih berbicara, mereka telah mendengar berita itu begitu cepat. Dia baru saja menjadi murid utama baru-baru ini, namun mereka sudah ingin mengujinya. Tetua lain menimpali, sepertinya mereka ingin melarikan diri dari janji masa lalu. Sepotong sampah seperti Li Qiye tidak akan pernah lulus ujian mereka. Itu sebabnya mereka ingin memaksa dan mempercepat masalah ini. Kami tidak lagi punya pilihan. Tetua pertama dengan enggan berbicara. Saat ini, gerbang 9 iblis-iblis memerintah seluruh negara. Kami tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jadi kami tidak dalam posisi untuk bernegosiasi.
Kata-katanya menyebabkan semua orang terdiam. Pada awal era Kaisar, sekte mereka tak terkalahkan. Reputasi mereka memabukkan 9 dunia. Dan kekuatan mereka memungkinkan mereka untuk memerintah kerajaan kuno. Semua sekte lain tunduk pada kekuatan mereka. Tidak ada keberadaan di seluruh dunia yang bisa menjadi ancaman bagi posisi sekte kuno dupa pembersihan yang lama. Namun, kejayaan lama menghilang seiring berjalannya waktu. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk memerintah negara biasa, apalagi kerajaan kuno. Mereka kehilangan hak istimewa untuk memberikan gelar seperti Name Hero atau Royal Noble kepada pengikut mereka. Tetua lain bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Semua tetua tahu bahwa manusia seperti Li Qiye tidak memiliki kesempatan untuk lulus ujian dari gerbang 9 Saint Iblis. Sembuhkan kuda mati menjadi kuda hidup, tidak ada pilihan lain. Tetua lain menjawab, jika dia entah bagaimana berhasil, maka kita akan menjadi mertua dengan gerbang iblis 9 Saint. Jika ini masalahnya, maka sekte Dewa Surgawi dan kerajaan permata surgawi tidak akan berani memandang rendah kita. Menuju mimpi yang mustahil ini, keenam tetua hanya bisa tertawa paksa. Tidak peduli apa, mereka masih harus mencoba. Asteris. Li Qiye sedang menunggu di vilanya untuk upacara leluhur ketika Nan Huairen mendekatinya. Nan Huairen dengan cepat melaporkan, kakak pertama, para tetua memanggilmu di ruang besar. Li Qiye dengan acuh tak acuh bertanya, apakah sesuatu yang besar terjadi? Nan Huairen sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan menjawab, aku tidak akan berbohong padamu, kakak pertama. Gerbang 9 Saint Iblis mengirimi kami undangan. Petik 2. Dia berhenti sejenak dan melirik Li Qiye sebelum melanjutkan. Aku mendengar tunangan kamu ingin menguji kemampuan kamu. Gerbang 9 Saint Iblis. Li Qiye tiba-tiba teringat kenangan lama saat mendengar nama ini. Nan Huairen mengira Li Qiye tidak tahu sekte ini. Jadi dia dengan cepat menjelaskan. Gerbang 9 Saint Iblis adalah salah satu sekte terbesar di Grand Middle Territory. Mereka menguasai negeri sapi tua dan memiliki hak untuk memberikan gelar. Kedua sekte kami dulu memiliki hubungan yang bersahabat dan dekat. Patriark asli 9 orang suci dulu disebut 9 orang suci Paragon berbudi luhur. Dia adalah jenderal nomor 1 di bawah Kaisar Abadi Minren dan mengikutinya untuk menyapu 9 dunia. Ketika kami memerintah kerajaan kuno, bahkan gerbang 9 Saint Iblis harus membayar upeti kepada kami. Petik 2. Aku telah mendengar tentang sekte itu. Li Qiye dengan lembut tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang sekte itu? Selain itu, dia juga telah bertemu dengan 9 Saint Virtuous Paragon. Selama hari-hari awal era Kaisar, Li Qiye menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menjebak monster iblis bernama Nine Saint ini dan memaksanya menjadi pelindung nasib Minren. Li Qiye bertanya, dari mana asal tunangan ini? Nan Huairen menjawab, dari legenda ketika patriark kita menerima kehendak surga dan menjadi kaisar abadi. Paragon 9 orang suci membentuk perjanjian dengan kita. Jika keturunan utama mereka adalah perempuan sedangkan kita adalah laki-laki, kita akan menjadi menantu. Setelah berhenti sejenak, dia dengan sedih menghela nafas. Pada saat itu, mereka naik pangkat. Aku pikir di masa lalu, ayam tua memiliki murid perempuan. Setelah mendengarkan, Li Qiye diam-diam bergumam sekali lagi sambil mengingat masa lalu. Dia telah melupakannya setelah tertidur lelap karena itu bukan masalah yang sangat penting. Apa yang kamu katakan? Kakak hebat. Nan Huairen bertanya karena dia tidak mendengarnya. Li Qiye dengan lancar menghindari pertanyaan. Tidak ada. Jadi keturunan utama mereka sekarang adalah seorang wanita. Sudah diketahui bahwa di antara dua sekte kami, sudah lama tidak ada hubungan mertua. Di era ini, keturunan utama mereka memang seorang wanita. Dia berhenti sejenak untuk melihat ekspresi Li Qiye. Aku juga mendengar bahwa keturunan mereka, Li Xuangyan, memiliki fisik raja bawaan. Mendengar cerita Nan Huairen, Li Qiye memiliki pemahaman yang lengkap tentang situasinya. Gerbang 9 Saint Iblis secara alami tidak ingin mengawinkan keturunan dengan bakat dan potensi seperti itu dengan murid dari sekte yang menurun. Li Qiye sedikit terkekeh. Itu membuat segalanya sedikit lebih menarik. Nan Huairen dengan terkejut menatap Li Qiye yang tenang.
Dia merasa aneh bahwa seorang anak laki-laki biasa pada usia 13 tahun mampu menghadapi segalanya seperti bangsawan kerajaan yang telah melalui banyak cobaan. Jika orang lain yang mendengar kata-kata Nan Huairen, mereka akan menjadi cemas, bahkan ketakutan. Namun, Li Qiye benar-benar mengkhianati akal sehat dan melanjutkan dengan sikap acuh tak acuh. Asteris. Tetua pertama dengan dingin bertanya begitu Li Qiye memasuki ruang leluhur. Apakah Nan Huairen memberi tahu kamu tentang situasi saat ini? Sejujurnya, 6 tetua tidak menyambut pemborosan seperti Li Qiye. Namun, karena situasi saat ini, mereka berharap bahwa dia tidak akan benar-benar tidak berguna dan bahwa dia bisa melewati ujian gerbang 9 Sein Iblis melalui keberuntungan belaka. Pada saat ini, Sekte kuno dupa pembersihan benar-benar membutuhkan dukungan yang kuat, seperti menjadi mertua dengan raksasa seperti gerbang 9 Sein Iblis. Meskipun peluang keberhasilannya sangat kecil, mereka masih ingin mencoba. Li Qiye dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tetua yang terhormat, aku mengerti sepenuhnya. Bagus, selama kamu bisa lulus uji coba, kami akan memberi kamu hadiah yang mahal. Nada suara tetua pertama sedingin es seolah mengejek sikap tenang Li Qiye. Li Qiye dengan elegan tersenyum dan dengan sopan berkata, aku sangat bersedia menghadiri persidangan. Tetapi aku memiliki 3 syarat. Kurang ajar, salah satu tetua berteriak, kamu berani bernegosiasi di depan para tetua. Muridku ada di seluruh dunia chapter 4. Berita tentang murid utama baru telah menyebar ke seluruh sekte. Eselon atas tidak senang. Tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun sehubungan dengan masalah ini karena tatanan kuno. Orang yang tidak berguna seperti Li Qiye hanya beruntung. Itu saja. Namun,